Kita ke informasi pertama, saudara, meski berada di zona merah penyebaran COVID-19, tempat wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat hari ini tetap dipadati oleh pengunjung. Untuk mengantisipasi membludaknya wisatawan, pengelola memberlakukan sistem buka tutup. Angka COVID-19 di Bandung Raya yang sedang melonjak tampaknya tak bisa membendung hasrat berlibur warga. Hari ini wisatawan tetap antre untuk masuk ke salah satu lokasi wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Ini bukan hal yang baik untuk dicontoh, meski petugas selalu mengingatkan wisatawan agar tetap patuh menjalankan protokol kesehatan dan menjaga jarak satu sama lain. Potensi yang tinggi penyebaran COVID-19 tetap ada, walaupun pemerintah setempat mengizinkan wisata buka dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kami ada sistem buka tutup, contoh dari jam 11 sampai jam 12 ditutup, kemudian jam 1 sampai jam 2 ditutup. Itu berjalan dari pihak kepolisian. Itu kenapa alasan memberlakukan itu? Ya, untuk menghindari hal-hal di dalam seperti membludaknya customer ataupun tamu. Pasca libur Lebaran, saudara, lonjakan kasus COVID-19 terjadi di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang datang meninjau langsung ke Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung pada Sabtu kemarin ini menilai lonjakan kasus disebabkan oleh ketidaktaatan masyarakat yang tetap mudik meski sudah dilarang. Hingga Sabtu kemarin tingkat keterisian rumah sakit rujukan COVID-19 di Bandung nyaris penuh, menembus angka 86,17%. Tak terkecuali di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, saudara. Lonjakan kasus COVID-19 ini membuat keterisian ruang isolasi di RSHS Bandung mencapai 80%. Tidak sedikit pula pasien yang datang dengan kondisi sudah memburuk. Pemprov Jawa Barat pun berjanji akan segera menambah ruang isolasi dan juga tenaga kesehatan untuk menanggulangi lonjakan kasus. Bapak, satu fakta ya, terjadi lonjakan pasca libur Lebaran yang masa inkubasinya jatuh di minggu-minggu inilah kira-kira begitu. Ini menunjukkan bahwa ketidaktaatan pada himbauan mudik itu membawa kemudorotan seperti ini. Jadi ini nyata gitu. Kalau pada saat itu semua taat, tidak akan terjadi lonjakan seperti sekarang. Jadi ini... Seusai libur Lebaran, saudara, lonjakan pasien COVID-19 terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Dari 40 tempat tidur yang disiapkan bagi pasien COVID-19, saat ini yang sudah terisi adalah 32 tempat tidur atau 80%-nya. Untuk mengantisipasi terus bertambahnya pasien COVID-19, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin akan menambah ruangan isolasi khusus bagi pasien COVID-19. Pada saat Lebaran itu malah turun kan, dari sebelum Lebaran, pas hari Lebaran 2-3 hari itu turun. Nah, tapi setelah itu mulai naik, terutama bisa dilihatnya pada saat kunjungan dari IGD. Ya, biasanya hanya satuan ya, waktu sekitar bulan puasa, Lebaran itu. Nah, setelah Lebaran itu mulai meningkat puluhan, belasan. Nah, sekarang kan udah di level 20-an ini per hari yang datang ke sini gitu ya. Nah, tentu kalau datang ke Hasan Sadikin ini levelnya kebanyakan itu cukup berat gitu kan. Nah, tentu saja memang ada yang sampai meninggal ya. Karena datang ke UGD sudah berat, dari tangani sebentar sudah ada yang. Dan saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Reza Pratama di Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Reza. Hingga siang hari ini seberapa parahkah kondisi keterisian tempat tidur di rumah sakit di Bandung? Apakah benar pasien ini sampai harus berjam-jam menunggu di ruang isolasi? Ya baik, Adristia dan juga saudara, selamat siang. Betul, memang seperti yang dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, tingkat keterisian rumah sakit khusus COVID-19 di Kota Bandung ini sudah mencapai 86,17%. Begitu, namun untuk di wilayah
Bandung Raya sendiri atau di Kota Bandung sendiri yang mengisi atau pasien yang mengisi rumah sakit yang ada di Kota Bandung ini mayoritas adalah warga luar Kota Bandung begitu. Setidaknya ada 50% warga luar Kota Bandung yang memilih untuk dirawat di rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Kemarin juga Gubernur Jawa Barat ini kemarin malam sempat menginspeksi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung begitu. Ridwan Kamil mengatakan keterisian jumlah tempat tidur di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung juga ini sudah tinggi begitu. Untuk ruang perawatan non ICU sudah terisi sebesar 64%. Itu artinya dari 184 tempat tidur sudah terisi 141 tempat tidur. Kemudian untuk ruang perawatan intensif seperti ruang ICU dan juga HCU ini sudah terisi sebesar 80%. Artinya dari 40 tempat tidur yang disediakan ini sudah terisi 32 tempat tidur. Jika kasus COVID-19 di Kota Bandung ini meningkat, antisipasi dari pihak rumah sakit atau dari Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung ini akan menambah kapasitas tempat tidur yang tadinya hanya bersisa 26%, ini akan ditambah menjadi 40% atau sekitar 200-an tempat tidur. Namun Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan memang ada peningkatan, namun masih dapat bisa dikendalikan. Jika ditanya apakah pasien yang datang ke RSAS ini harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan ruang isolasi atau ruang perawatan, ini dibantah oleh pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin karena memang pasien-pasien ini yang datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin khususnya ke IGD RSAS ini ada yang datang dalam waktu bersamaan begitu. Di IGD RSAS memang tidak langsung dilakukan perawatan atau ditempatkan di ruang perawatan COVID-19. Namun pasien yang datang ini akan di screening terlebih dahulu atau diperiksa kesehatan awalnya begitu. Nantinya pasien satu persatu ini akan diperiksa seperti apa gejalanya, apakah harus dilakukan perawatan di rumah sakit atau tidak. Jika memang harus diperlukan perawatan, maka akan langsung diberikan ruang perawatan begitu. Namun jika memang kondisinya masih bisa dilakukan perawatan di rumah, maka akan diminta untuk isolasi mandiri di rumah saja begitu. Aristia. Ya, Reza, kondisi ini jumlah kasus positif COVID-19 yang bertambah ini kan sudah terjadi selama beberapa hari terakhir. Lonjakan kasus ini terus terjadi. Kapan ada informasikah kapan pemerintah Kota Bandung atau Bandung Raya ini akan melakukan pengetatan pembatasan misalnya PSBB wilayah kota begitu ataupun kabupaten? Untuk PSBB total memang kami belum mendapatkan informasi tersebut dari pemerintah Kota Bandung, namun seiring dengan peningkatnya kasus COVID-19 di Kota Bandung ini akan ada kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kota. Namun kebijakan-kebijakan tersebut masih akan dirapatkan dulu oleh pemerintah kota begitu, seperti akan ada pembatasan pergerakan masyarakat, kemudian kebijakan-kebijakan untuk resepsi pernikahan dan juga nantinya pengetatan ini akan ditingkatkan. Namun seperti apa bentuknya memang masih akan dirapatkan dulu oleh pemerintah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak resah ataupun panik karena masyarakat Kota Bandung ini jika ada anggota keluarganya yang terpapar COVID-19 ini bisa ataupun bergejala begitu, bisa langsung mendatangi fasilitas kesehatan. Nantinya jika memang timbul bergejala seperti COVID-19 akan dilakukan pemeriksaan antigen di fasilitas kesehatan tersebut. Jika hasilnya positif, nantinya masyarakat tersebut bisa melaporkannya ke puskesmas. Kemudian nanti pihak puskesmas sendiri akan terus memonitoring pasien tersebut begitu. Jika tidak melalui puskesmas, bisa juga melalui nomor darurat 119 khusus untuk Kota Bandung. Nantinya ketika masyarakat sudah menghubungi kontak darurat tersebut, akan ada petugas menanyakan kepada anggota keluarga yang menghubungi begitu, seperti gejalanya seperti apa, kemudian alamatnya di mana, dan apakah sudah melakukan tes antigen atau belum. Setelah itu nantinya tim dari 119 tersebut atau dari pusat informasi COVID-19 Kota Bandung ini akan mendatangi ke rumah menggunakan ambulan beserta lengkap dengan petugas medis, kemudian akan memeriksa pasien tersebut begitu. Jika nantinya memerlukan perawatan, akan langsung dibawa ke rumah sakit
yang sudah ada di Kota Bandung. Namun jika tidak memerlukan perawatan, maka akan diimbau untuk isolasi mandiri di rumah saja. Aristia. Oke, upaya pengetatan dan juga pembatasan masih terus dibahas oleh pemerintah kota. Semoga nanti ada upaya ataupun solusi ya agar nantinya jumlah kasus COVID-19 tidak semakin tinggi lagi. Terima kasih Reza Pratama, jurnalis Kompas TV yang melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.